Apa yang kamu lakukan? Mau mencuri lambang mobil? Bukan ahli, dengarkan aku. Aku hanya ingin melihat apakah lambang mobil ini bisa mengukur kecepatan angin. Aku sudah melihatmu melakukannya. Kamu masih ingin menyangkalnya? Tidak, aku bukan pencuri. Pencuri mana yang menulis kata-kata di wajahnya? Aku beritahu kamu, kita sudah kehilangan tiket ini sekali. Kamu tahu berapa harganya untuk memilikinya? Lebih dari 1.000 yuan. Kalau begitu aku benar-benar tidak tahu ini. Aku tidak bermaksud begitu. Berapa yang harus aku bayar padamu? Tapi kamu tidak bisa menuduhku sebagai pencuri. Aku salah menuduhmu. Aku sudah lihat semuanya. Aku salah menuduhmu. Bagaimana bisa aku salah menuduhmu? Apa yang terjadi? Ketua, jika aku tidak datang tepat waktu, lambang mobil kita dicuri oleh wanita ini. Kamu ngomong kosong. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya membuangnya. Lambang mobil ini akan lepas begitu disentuh. Berapa harganya ini? Aku akan membayarmu. Tapi dia tidak bisa menuduhku sebagai pencuri. Sepertinya kamu benar-benar memiliki ketegaran orang dari barat laut. Bagaimana kamu tahu aku dari barat laut? Dari logatmu terdengar, tidak hanya dari barat laut. Dan mereka adalah orang dari sungai Luohe, kan? Kupikir Mandarinku cukup standar. Tidak kusangka kamu bisa mendengarnya. Kamu berbicara Mandarin cukup baik. Tapi kata tas ini, itu adalah pengucapan khas daerah Luoshou. Dengar kamu bilang itu. Kamu juga salah satu dari kami. Bahkan setengah sebangsa, kan? Ah, bagus. Ini seperti bertemu orang dari kampung halaman di negeri asing. Halo, namaku Wang Xiaoxi. Aku adalah pegawai desa dari desa Liushu, kota Luzhou. Ya. Hello. Halo. Jadi, ketua, begini caramu memulai bisnis? Ini ide yang bagus. Tidak hanya menghemat dana tempat. Petani juga mendapat manfaat. Aku punya pertanyaan untukmu. Awalnya kamu mengontrak pekerjaan ini ke warga desa. Apakah kualitasnya terjamin? Haha, pertanyaan yang bagus. Apakah kita punya inspektur kualitas teknis yang menindaklanjuti dan memeriksa? Warga desa yang awalnya mengontrak pekerjaan ini. Mereka bagaimana kabarnya? Semuanya berkembang dengan baik. Ada yang punya naluri bisnis? Nantinya, mereka semua mendirikan pabrik sendiri. Mereka yang terampil. Mereka semua menjadi tulang punggung bisnis di setiap pabrik. Hidupnya makmur. Haha. Oh, Sungge Castle. Aku ingat tempat yang pernah kukunjungi di pedesaan. Ada sungai di sebelah kecamatan Liushu. Saat musim hujan, airnya naik begitu tinggi sampai orang tidak bisa menyeberang. Apakah sekarang masih seperti itu? Sekarang kita sudah membangun jembatan baru. Tidak separah dulu lagi. Kita mengelola sungai setiap tahun. Tapi karena dana terbatas, tidak cukup dilakukan. Bukankah kamu kesini untuk belajar dari Shenzhen? Ketua, apakah aku membuang waktumu? Ah, tidak. Aku ingat tempat itu di Luoshou. Musim gugur sangat indah. Di belakang desa tempat aku ke pedesaan, ada pohon kenari di seluruh gunung dan dataran. Pohon kesemek, Terutama di musim gugur. kesemek yang menggantung di ranting bersinar merah. Sangat indah. Kalau begitu kamu harus kembali dan melihat saat ada waktu. Ya. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku selalu ingin kembali dan melihat. Tapi selalu ada hal di sini. Tidak bisa pergi. Aku tahu kalian pebisnis semua sibuk dengan ini. Bukankah ada pepatah di Shenzhen? Waktu adalah uang. Ya. Kalau begitu aku tidak akan membuang waktumu lagi. Ketua, kalau kamu punya waktu dan kesempatan untuk kembali, kamu harus datang ke kecamatan Liushu untuk mencariku. Oke, oh iya. Ini kartu namaku. Kalau saja aku tidak ada janji dengan orang lain hari ini, aku sangat ingin kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengobrol denganku. Kamu adalah ketua Zhao King. Adik kecilku yang Chan adalah asistenmu. Ternyata kamu yang dia bantu untuk membuat janji denganku. Orang yang sial yang bantu untuk bertemu denganku adalah kamu. Ya hahaha. Sangat beruntung. Benar-benar haha. Sepertinya aku memang ditakdirkan menjadi orang Luoshou. Xiao 11, kamu sedang apa kali ini? Tugas berhasil diselesaikan. Selanjutnya aku harus mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana bisa punya waktu untuk belanja? Tunggu sampai kakak King Sue sudah stabil. Aku akan kembali bekerja. Aku dengar dari Yang Ju bahwa kamu dulu adalah guru SMP. Ceritakan padaku jenis pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan? Terima kasih atas perhatian Kachua. Aku sudah menemukan pekerjaan. Pekerjaan apa yang sudah kamu temukan? Aku menemukannya hari ini saat menyewa rumah. Bekerja di agen properti. Sangat melelahkan untuk berlari-lari di pekerjaan. Selain itu, kakak King Sue, kenapa kamu mahasiswa? Sebelum datang ke Shenzhen, aku banyak belajar tentangnya secara online. Aku ingin memulai bisnis sendiri di masa depan. Terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan agen properti. Tapi sekarang aku hanya bisa mulai dari yang paling dasar. Memahami dan mengumpulkan informasi secara mendalam. Sangat bijaksana.
Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Quechua. Aku pernah sakit sebelumnya. Terbaring di tempat tidur. Tidak bisa menggerakkan tubuh. Tapi otakku bekerja lebih cepat dari orang lain. Juga lebih banyak. Ditambah aku pernah berinvestasi saham. Dia punya sedikit pemahaman tentang berbagai bidang. Kamu pernah berinvestasi saham? Hai. Dari paruh kedua tahun lalu hingga tahun ini. Pasar saham tidak begitu baik. Tahun lalu. Aku keluar dari jebakan sebelum penurunan besar di paruh kedua tahun. Kamu bisa pergi sebelum semuanya runtuh. Pengetahuan dan penilaian ini. Sepertinya dia bukan berasal dari kota kabupaten. Bagaimana, mau bergabung dengan perusahaan saya? Saya bisa memberimu posisi dan gaji yang lebih baik. Ketua, terima kasih atas apresiasinya. Tapi saya pikir lebih baik saya mencoba berusaha sendiri dulu. Ya, baiklah. Kami punya satu lagi orang asli Shenzhen. Hahaha. Qin Shui. Bagaimana pekerjaannya? Cukup baik meskipun baru bekerja sebulan. Tapi saya belajar banyak. Saya lebih percaya diri di industri ini. Biar saya perkenalkan kamu dengan beberapa teman di bidang properti. Terima kasih, Quechua. Minum teh. Quechua. Ini untukmu. Apa ini? Ini yang keluarga saya minta untuk saya bawa untukmu. Teh untuk mencegah panas dan sengatan matahari. Ini spesialisasi dari daerah kami. Tidak terlalu berharga. Tapi Xiaoxi bilang sesuatu. Saya pasti akan membawakannya untukmu mencoba. Oke. Terima kasih untuk Xiaoxi dariku. Tidak perlu bunga krisan liar. Bunga melati daun teratai. Hei. Ini seram kan? Terlalu seram. Saya ingat. Ketika saya pergi ke desa, saya juga makan nasi gandum inyan. Kalau begitu, jika ada kesempatan, kamu harus kembali ke Sungai Luohe dan melihat-lihat. Ibu mertua saya juga ibu Xiaoxi. Dia sangat ahli membuat nasi gandum. Ah, Sekarang kami sudah membangun jembatan baru. Tidak separah dulu lagi. Kami mengelola sungai setiap tahun. Tapi karena dana terbatas, tidak cukup dilakukan. apa yang terjadi dengan sungai kecil itu? Sungai kecil itu seperti teman lama saya. Saya juga bertanya ke nenek untuk mencari cara. Keluarga itu sudah pindah dari desa asal bertahun-tahun yang lalu. Tapi tidak ada yang tahu harus pindah kemana. Lagi pula, waktu ini sudah berlalu terlalu lama. Agak sulit untuk memeriksanya. Masalah ini benar-benar terlalu sulit untuk ditangani. Maaf merepotkanmu. Kamu terlalu baik. Merupakan kehormatan bekerja untukmu. Tapi jangan khawatir, Ketua. Ketika aku kembali ke Luozhou, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki masalah ini. Baik, begitu kamu ada ide. Pastikan untuk memberitahuku secepat mungkin. Mengerti. Aku datang hari ini. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Selama aku bisa membantu, langsung saja katakan. Begini. Ketika King Sui dan aku berada di Shenzhen, bertemu dengan seorang pria terhormat. Ketika dia masih muda, dia bergabung dengan tim kami. Apakah kamu berbicara tentang Ketua Zhao? Ya, itu dia. Dia sekarang sedang mencari seorang teman yang hilang. Itu tempat dia menyerobot antrian? Aku juga pergi. Orang tua setempat berkata, keluarga itu pindah ke Willow lebih dari 20 tahun yang lalu. Lalu aku berpikir, bukankah kamu sudah bekerja di kota ini selama bertahun-tahun? Aku yakin aku mengenal semua desa di bawah ini. Jadi aku ingin memintamu untuk membantuku mencari tahu. Tidak masalah. Siapa nama orang yang dia cari? Namanya Wang Lan, dia sekitar 50 tahun ini. Dia juga memiliki seorang anak bernama Zhao Xiaoyang. Mungkin sekitar 30 tahun. Jika informasinya begitu akurat, kamu akan segera menemukannya. Aku akan memeriksanya besok saat bekerja. Aku akan bekerja besok. Kamu juga tidak ingin istirahat. Kami di kota, ada cukup banyak orang bernama Wang. Tapi ada lebih dari selusin homofon untuk nama Wang Lan. Ada 7 atau 8 orang berusia 50-an yang memiliki anak berusia 30 tahun. Tapi tidak ada anak bernama Zhao Xiaoyang. Aku mencatat semua alamat mereka. Lihat lagi nanti. Terima kasih banyak, Xiaoxin. Sama-sama. Kak King Sui, aku sudah berunding dengan warga desa. Ada apa dengan kamu? Siap mulai kerja kapan saja? Wah, bagus sekali. Apa yang terjadi? Oh, Kak King Sui menyewa tanah di desa. Untuk menanam bibit kenari. Kamu tidak tahu ini? Oh, bukan Nana. Dia tidak terlalu paham tentang pertanian di pedesaan. Aku hanya ingin menunggu semuanya siap. Beritahu dia lagi nanti. Hahaha. Xiaoxi kali ini. Kamu benar-benar membantu kami berdua. Aku yang traktir hari ini. Jangan sungkan denganku. Ayo minum bersama kami. Jianbing, ayo minum bersama hari ini. Oke, ayo minum bersama. Ayo. Kamu minum sedikit saja.
Tidak apa-apa, ayo minum teh bersamamu. Ayo, Selamat datang. Kembali ke pengembangan desa Liu. Berkompetisi untuk pengalaman. Ayo bersulang. bersulang, bersulang. Kita sudah menandatanganinya. Camel Lehade. Kita perlu menyimpan salinannya. Lebih mudah dan praktis. Kalau begitu aku pulang dulu. Oak, Kalau begitu kamu pergi. Aku pulang dulu. Oak. Hei, Cactarong. Aku lihat di kartu keluargamu. oh, aku ganti nama. Oh, Umur 7 atau 8 tahun, mungkin. selain ganti nama, aku juga ganti marga. Ah, begitu. Kalau nama depannya tidak ada di kartu keluarga. Oh, Bagaimana kamu tahu? aku cuma nebak. Gak banyak yang ngikutin ibu. Apa nama belakang ibumu? Iya. Kamu nanya-nanya buat apa? Aku cuma mau nanya. Kalau nggak mau bilang, udahlah. Bukan aku nggak mau bahas ini. Ayo. Dia ninggalin kita semua dan nggak pernah balik. Oh. Halo, Ketua. Aku Lina. Aku nggak ganggu istirahatmu kan? Udah malam gini? Oh. King Sue udah kontak kamu? Ah, gitu ya. Aku udah nemuin buat kamu. Soalnya mereka ganti nama dan pindah. Jadi butuh waktu sedikit. Beneran bikin kamu nunggu lama. Nggak usah terima kasih. Nggak usah. Oke, nanti aku jemput di bandara ya. Oak. Ngomong-ngomong, Ketua ada hal lain buat kamu. Selain punya anak laki-laki, Wangan ini, dia juga punya anak perempuan namanya Wang Xiaoxi. NAK. Camelaner. Aku Zhaoqing. Aku Zhaoqing. Aku nyusul nengokin kamu. Tapi kamu, ayah, dan Xiao yang pada pindah semua. Nggak ada. Kalian pindah kemana? Nggak ada yang tahu. Jangankan keluarganya belum pindah jauh. Bahkan kalau pindah ke kabupaten lain atau provinsi lain. Kalau beneran mau nyari, tetap nggak bakal ketemu. Jangan pikir Shulian itu polos terus mau bohongin dia. Aku kasih tahu ya. Aku di sini. Barusan kamu bilang apa? Kamu udah nyari mereka? Kapan nemuinnya? Selama ini pernah nikah di luar? Pernah punya anak lagi? Hassel. Punya anak laki-laki. Anak kedua. Xiaoxi adalah putriku, bukan? Aku benar-benar tidak tahu kamu hamil saat aku pergi. Kalau kamu tahu. Kalau tahu, kamu pasti tidak akan pergi. Jangan lupa kamu sudah punya dadong. Kenapa tidak pergi seperti biasa? Oh, sekarang aku kembali, mau jadi ayah murahan ini. Ah, kamu tadi ngapain?
Oh ya, Jianbin. Lupakan saja. Ini semua sudah berlalu. Anak kedua. Dia adalah kekasihmu sekarang. Dia adalah ayah Jianbin. Ayah mertua Xiaoxi. Kalian berdua bersama. Yang lain di mana? Kamu bicara dengan ibumu di dalam? Qin Shui. Aku sudah menebus kesalahanku. Hei, kamu ngapain? King Xuan, kamu menyakitiku dengan menarikku. Aku tahu segalanya tentang Xiaoxi dan King Xuan. Xiaoxi penuh kasih dan setia. Tidak muda. Ayah Xiaoxi. Xiaoxi. Aku tahu kamu banyak menderita di Shenzhen dulu. Kalau aku tahu kamu, aku tidak akan biarkan kamu pergi dari Shenzhen dan meninggalkanku. Kamu masih ingin merebut putriku? Tidak, Lan Er. Aku tidak bermaksud begitu. Xiaoxi. Maksudku, aku pasti akan membawa Xiaoxi bersamaku. Bantu aku mengelola bisnis. Saat pertama kali bertemu, aku pikir kamu pintar. Hanya chemistry. Dia sangat berani dalam berbicara dan bertindak. Kamu pasti akan menjadi ahli dalam mengelola perusahaan. Oak. Berhenti membanggakan diri. Xiaoxi memang mampu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Xiaoxi. Tidak bisa mengenalinya. Aku tahu. Aku minta maaf untuk ibumu. Kakakmu. Dan kamu. Apakah kamu akan mengakuiku sebagai ayahmu? Bagaimanapun, dia adalah ayahmu. Berteriak saja. Ayah. Anak. Ayah, tolong minum air. Ini semua adalah spesialisasi kami. Kenari ini ditanam di pohon kami sendiri. Kesemek ini dibuat oleh ibuku sendiri. Kamu cicipi. Terima kasih banyak. Kita semua keluarga, jadi apa yang harus disyukuri? Ini cukumu. Panggil tong 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 tong. Panggil kekek. Tong tong. Ayo. Hei. Kenapa kamu begitu tidak tahu diri, nak? Oh ya Tong Tong, dia agak naif. Jangan dipikirkan. Tidak. Jufang. Bisakah kamu berhenti? Xiao Yang, ayahku telah menyesal padamu selama bertahun-tahun. Namaku Wang Dadong. Dadong. Aku telah menyia-nyiakan kalian saudara-saudari selama bertahun-tahun. Jika kamu punya ide, katakan saja pada ayah. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Rumah, mobil, uang. Kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan. Aku punya tangan dan kakiku sendiri. Bisa menghidupi keluarga kami. Tidak peduli dengan uangmu. Ayah tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin menggantimu. Kamu isang, gantikan kami. Ketika dia meninggalkan keluarga kami. Pernahkah kamu memikirkan betapa sengsara dan sulitnya hidup kami? Hei kakak. Dadong. Ayahku Dadong.
Dia ambisius. Hao Song Hao, Membuatku hampir mati. bagaimana perasaanmu di hatimu sekarang? Apakah itu jenis yang menggores hati dan paru-parumu? Tidak enak rasanya. Tidak ada yang perlu dirasakan buruk. Berhenti memperlakukan dirimu seperti bawang. Wang Shulian tidak bermaksud menggunakanmu sebagai saus celup. Lihat orang sekarang. Ada orang tua kaya seperti itu. Jangan mengandalkanmu. Lihat APA yang orang berikan sebagai hadiah. Lihat, ada mobil. Paling-paling, kamu hanya bisa memberiku 2 bangku kecil. Ibu Xiaoxi bukan orang yang tamak akan uang. Ibunya tidak serakah akan uang. Tapi orang mencintai pria mereka. Kalau tidak, mengapa aku tidak menikah lagi selama bertahun-tahun ini? APA, kamu masih ingin orang mengusir orang tua kaya ini? Aku mencintaimu, jadi berhentilah memiliki mimpi besarmu itu. Jangan menertawakanku. Kamu tidak sebaik aku. King Xuanmu pergi ke Shenzhen dan berbuat macam-macam. Apa yang terjadi? Tidak sebaik Jianbing kami. Jangan lupa bahwa menantu kami adalah Xiaoxi. Di mana menantumu? Apakah mertuamu masih menderita keseleo di betisnya? Ah, kamu yang merasa sakit hati dan tidak nyaman. Kamu bilang ingin melihat Dadong. Aku juga sudah melihatnya sekarang. Ayo pergi. Anak kedua, Aku kembali kali ini hanya untuk menjemputmu dan anak-anak. datang dan tinggallah di Shenzhen bersamaku. Ikutlah denganku ke Shenzhen, kakak. Lebih baik kamu hidup dengan baik di rumah. Beberapa tahun lalu, aku bercerai dengan anak dan ibuku. Sekarang menetap di luar negeri. Anak kedua. Ikutlah denganku. Di sini terlalu dingin di musim dingin. Rematik yang kamu derita saat hamil. Sakit saat musim dingin tiba. Lebih hangat di Shenzhen. Juga baik untuk tubuhmu. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku untuk sementara waktu. Biarkan aku menggunakan sisa hidupku. Untuk menebus kesalahan padamu dan anak-anak. Aku tidak akan pergi bersamamu. Hidupku sekarang cukup baik. Kamu tidak perlu khawatir mengatur apapun untukku. Lalu kamu, Lalu bisakah kamu membantuku meyakinkan Dadong dan Xiaoxi? Hidup mereka juga cukup baik. Jika mereka ingin menerima apa yang kamu tawarkan, ingin pergi denganmu, aku tidak akan menghentikan. Jika mereka tidak mau, aku tidak akan memaksa anak-anak. Dadong masih kecil saat itu. Aku melihatmu pergi, tidak pernah kembali. Melihatmu sekarang pasti lebih menyedihkan daripada Xiaoxi. Jangan salahkan anak itu. lanjutkan tidak apa-apa. Kakak, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang masa lalu? Tidak ada yang perlu dikatakan.
Dia adalah pemuda terpelajar saat itu. Melompat antrian di sini. Kemudian, aku menikahi ibumu. Kemudian, aku bercerai dengan ibumu karena kembali ke kota untuk merekrut pekerja. Aku pernah berjanji untuk menunggu sampai kami mapan di kota. Kembali dan menjemput kami. Tapi begitu aku pergi, tidak ada kabar. Sampai kamu lahir. Saat kamu berusia 1 tahun, kamu masih tidak percaya padaku. Sang guru bilang dia pembohong. Tapi aku juga takut desas-desus di desa tidak enak didengar. Dia membawa keluarga kami dan pindah ke Kingpingsuang. Kakek sakit parah karena kejadian ini. Meninggal dalam beberapa tahun. Katakan padaku, Liu Shuxiang hanya sebesar itu. Jika dia benar-benar ingin menemukan kami, kenapa menunggu puluhan tahun ini? Bagaimanapun, ayah ini. Kamu harus mengakuinya, kamu harus mengakuinya. Aku tidak mengakuinya. Wang Dadong, kamu tidak punya alasan untuk hal ini. Berani kamu menerima sepeser pun? Ayo bercerai. Apa yang kamu katakan? Kakak ipar, kakakku mengatakan hal yang marah. Ayah. Apa yang kamu lakukan Joko di sini? Kenapa tidak masuk ke dalam? Kebetulan kami di luar. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Di mana ayah, Xiong Lin Lin? Aku ingin kembali ke kampung halaman Sichuan dan Bukako, sambil merawat keluargamu. Aku sangat senang. Semester ini aku akan menyelesaikan kelas 3. Aku akan pulang ke kampung halaman saat sekolah dimulai. Siapa yang membiarkannya pergi? Kamu tanya aku? Aku si Cucu. Ah, bayi yang aku besarkan. Kenapa dia, Xiong Lin Lin, bilang bisa membawanya pergi sesuka hati? Ayah, kenapa denganmu? Kenapa kamu marah sekali? Aku tahu kamu merasa senang dan bahagia. Tidak tega melepasnya pergi. Tapi Xiong Lin Lin adalah ibu kandungnya. Ya, dia masih punya kakeknya sendiri di kampung halaman. Di mana kakek nenekku? Kamu tidak bisa tinggal di rumah kami selamanya. Saat aku mengurusnya. Kenapa ibu dan ayahnya pergi? Aku ingin membawanya pergi sekarang. Tidak mungkin. Tidak berurusan. Aku yang akan melakukannya, tidak apa-apa. Ibuku bilang aku harus suka bekerja sejak kecil. Paman sudah makan. Aku tidak makan. Hei kek, makanlah sedikit. Sangat senang. Kau ingin meninggalkan kakek. Meninggalkan rumah ini. Pulang ke Sichuan dengan ibumu. Kakek tidak setuju. Ayah, anak yang nakal. Sudah duduk lama. Kamu marah tentang apa? Makanlah dulu sebelum berantakan. Makan apa? Aku sudah makan makanan kita selama bertahun-tahun. Bukannya baru pergi. Lebih baik tidak usah makan. Bintang keberuntungan. Jangan menangis, bintang keberuntungan kecil. Bintang keberuntungan. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Bintang keberuntungan kecil. Kakak ipar tidak bisa. Kenapa tidak bawa anakmu ke rumah Siaki untuk tinggal sebentar? Bintang keberuntungan. Bintang keberuntungan kecil. Bintang keberuntungan kecil, jangan menangis. Bintang keberuntungan kecil. Jangan menangis, jangan menangis. Bintang keberuntungan kecil. Pelankan. Ayah, kenapa kau marah sekali padaku? Ada apa dengan anak nakal itu? Bukannya kau bilang mereka akan pergi? Biarkan dia bawa semuanya pergi. Biarkan dia pergi. Ada. Apa ini? Apa ini? Ini baju yang kupakai dengan bahagia. Selama bertahun-tahun, kupakai semuanya dengan hati-hati. Kenapa aku melakukan ini? Memang benar dia anak Xiong Lin Lin. Tapi sebagai ayah dan perawat, aku sudah bisa menopangmu selama bertahun-tahun. Saat dia datang, dia langsung pergi, mau pergi. Pergi saja, pergi, pergi. Kenapa kau tidak berjalan berkeliling sambil memegangnya? Kau dengarkan aku. Tidak. Ayah, ayo pergi, ayo pergi. Ketua Zhao, aku tidak akan masuk. Kau tidur lebih awal. Aku biasanya cukup sibuk bekerja. Saat kau pergi, aku akan minta kakak King mengantarmu. Hei, Xiaoxi, tunggu sebentar. Tolong bantu aku membujuk kakakmu. Ibumu bilang dia akan mendengarkanmu. Kau sekarang adalah kota. Berjanji. Tapi hidup kakakmu masih cukup sulit. Aku benar-benar ingin menebus kesalahan. Awalnya kukira. Kenapa? Kukira dia akan seperti di serial TV.
memelukmu dengan bahagia dan menangis terseduh-seduh. Kakakku berbeda denganku. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang ayah sejak kecil. Jadi aku tidak bisa merasakan kehilangannya. Dia tumbuh di sisimu sampai usia 6 tahun. Seperti semua anak. Mendengar ayah bercerita. Berbaring di pundak ayah dan menonton teater. Betapa bahagianya kami saat itu. Luka yang tidak akan pernah kembali akan sangat dalam baginya. Aku tahu. Aku tahu sungai kecil. Jadi aku ingin menebusnya. Kuharap hidupnya bisa lebih baik. Ketua Zhao. Ada beberapa luka yang tidak bisa disembuhkan dengan uang. Creek. Tidak maukah kau memanggilku ayah lagi? Jika ibuku mengizinkanku berteriak, aku akan memanggil. Tapi di dalam hatiku, bagiku, siapapun dari King Ping Zuang, semua lebih berharga darimu. Sampai ada masa ketika keadaan di rumah sangat sulit. Bahkan tidak bisa makan lagi. Hanya mengandalkan semangkuk nasi dari bos. Si Jia butuh 1 telur untuk bertahan hidup. Syukurlah, masa sulit itu sudah berlalu. Kau mungkin pikir kami hidup susah. Tapi kami sangat bersyukur dan realistis. Menurutku, asalkan keluarga bersama, ibu sehat, anak-anak bahagia, itu sudah cukup. Sisanya seperti yang dikatakan kakakku. Kami punya tangan dan kaki. Bisa hidup baik dengan kerja keras sendiri. Creek. Kau dan Dadong adalah anak-anak baik dan berambisi. Ibumu mendidik kalian dengan baik. Dulu aku bertekad meninggalkan sini. Tapi orang tidak tahu sampai tua. Aku kehilangan banyak hal berharga. Kita juga tak perlu menyesal. Takdir adil pada semua orang. Kau kehilangan sesuatu, kau akan mendapatkan sesuatu. Apa yang lalu biarlah berlalu. Kita harus selalu melihat ke depan. Tidurlah lebih awal. Creek. Hei, kakak King Sue, kau belum pulang juga? Greg itu nyata. Aku benar-benar minta maaf Lina. Mereka dibawa ke sini tanpa berkonsultasi denganku. Aku merepotkanmu. Kau tak perlu minta maaf. Dia juga bermaksud baik. Tidak orang. Masalah kesetiaan. Hei, kau mau kemana? Aku akan memberikannya padamu. Aku akan pergi ke King Zuang. Pergi. Oke, jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja di rumah. Tetaplah bersama bibimu dengan baik. Tidur lebih awal. Kita bicarakan besok. Baik. Kakak ipar. Xiaoxi tidak akan pulang ke desa hari ini. Anak-anak sudah tidur semua, kan? Sudah tidur semua. Bagaimana dengan Paman Jianping? Ah, kakak ipar. Aku tidak tahu bagaimana keadaan ayahku hari ini. Kupikir dia akan bereaksi. Tapi tidak menyangka reaksinya sebesar itu. Tapi kakak ipar, jangan terlalu khawatir. Di mana ayahku? Satu demi satu. Aku berbalik dan menunggunya tenang. Aku akan coba membujuknya lagi. Ya, Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu juga sebaiknya istirahat lebih awal bersama 2 anakmu. baik. Ibu, sedang mencari apa? Karena aku ingat punya Shalwol. Kenapa tidak bisa kutemukan? Aku ingin mengatakan beberapa kata dari hatiku. Katakan. Katakan yang sebenarnya. Tidak menikah selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih menunggu dia kembali? Apa sih? Itu ayahmu.
Apakah kamu masih ingin bersamanya? Dia ayahku. Jika kamu tidak ingin bersamanya lagi, dia orang asing bagiku. Apakah kamu masih punya perasaan padanya? Jadi apakah kamu membencinya? Aku tidak lagi membencimu. Aku telah menyeretmu dan adikmu bersama selama bertahun-tahun. Apa yang kamu cintai dan benci, semuanya sudah lama hilang. Tapi apapun yang kamu katakan, dia adalah ayahmu. Ketika bertemu di masa depan, kamu juga harus menyapa dengan baik. Jangan seperti kakakmu. Kalau kamu tidak ingin bersamanya lagi, apa kesempatanku untuk bertemu dengannya? Tapi ini juga bagus. Anggap saja orang ini tidak ada. Keluarga tetap bahagia seperti dulu. Hidup saja hidupmu sendiri. Tapi aku takut kakakmu tidak bisa melewati rintangan ini. Kingsu. Lihat. Aku tanya orang itu. Dia benar-benar ayah kandung Xiaoxi. Aku juga dengar dia ketua dewan. Ya ampun. Aku tidak menyangka. Wang Shulian ternyata punya orang kaya seperti itu. Mulai sekarang, Kim Ping Zuang masih bisa menampungnya? King Sue, berapa banyak uang yang dimiliki ketua? Ebio. Tidak tahu. Kalau ingin tahu, tanya sendiri. Ah, Ebio. Akulah. Kalau kamu tidak apa. NAK. Ibu ingin bicara tentang kamu dan Nana. Ibu tidak akan menghentikanku. Benarkah? Ibu sudah memikirkannya beberapa hari ini. Aku mengerti. Dengan siapa kamu ingin hidup di masa depan? Dengan siapa kamu hidup? Asal kamu bahagia. Apapun yang terjadi, tidak masalah. Hei. Ingat saat kamu terluka dan terbaring di rumah sakit. Ibu tidak memikirkan apa pun. Ibu punya pikiran saat itu. Asal kamu bangun, kamu bisa hidup. Sampai kamu benar-benar bangun. Aku hanya ingin. Lalu apa yang harus kamu lakukan kalau tidak menetap di masa depan? Aku akan memaksamu menikahi Xiaoxi. Aku hanya berharap kamu bisa bangkit. Tapi kamu benar-benar bangkit. Tubuh juga lebih baik. Ibu ingin kamu punya bayi lagi dengan Xiaoxi. Di mana hari orang ini? Ini cuma kurang aja. Gunung ini selalu memandang gunung itu. Lihat, lihat. Aku lupa hal paling penting di awal. Kamu bilang seumur hidup mama. Berantem terus-terusan. Nggak mau kalah. Pengen semuanya sempurna. Tapi orang ini hidup di dunia. Gimana bisa semuanya di hidup ini sempurna? Jadi yang mama pikirkan, cuma biar kamu dan adikmu sehat. Bahagia. Hidup tenang. Mama udah puas. Hei, yang lain itu palsu. Mama. Salju jernih. Kalau mau nikah sama Nana, ya nikah aja. Nana, nggak masalah kalau dia beneran nggak bisa punya anak. Tunggu sampai Xiaoxi nikah. Pas bayinya lahir, kita yang urus si bintang kecil. Mama kamu. Jangan buru-buru. Kita bahas sama Xiao 11. Gimana kalau Xiao 11 nggak setuju?
Kalian berdua bisa bikin lagi satu. Asal kalian baik ke anak. Ada hubungan darah apa enggak? Semua sayang. Mama. Kita pisah. Apa bedanya? Aku putus sama Lina. Kamu putus sama Nana. Kenapa? Karena aku? Enggak. Enggak ada hubungannya sama kamu. ITU. ITU Biodesai anak Sanggay. Duh, nak, kamu nggak boleh bingung gitu. Xiaoxi bentar lagi nikah. Mama, jangan. Aku putus sama Nana karena alasan kami sendiri. Jangan khawatirin. Jangan tanya aku lagi. Mama baik, aku nggak peduli. Mama udah ngurus selama bertahun-tahun. Nggak ada yang manusia di dalam atau luar. Terserah kamu untuk mengurus urusanmu sendiri. Asalkan kamu merasa bahagia. Apapun yang ibu lakukan, pasti berhasil. Oke? Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Istirahat lebih awal juga. Aku akan keluar dulu untuk melihat-lihat. Begitulah keadaannya. Menurutmu, apakah kita terlalu berlebihan terhadapnya? Apa yang berlebihan dari ini? Dia gagal dalam tugasnya sebagai seorang ayah. Kamu seharusnya tidak mengakuinya. Ini menunjukkan padamu. Jangan tergoyahkan oleh uang dan miliki integritas. Kalau begitu, jika kita mengakui bahwa dia mencintai uang, tamak akan kekayaan dan kehormatan. Kamu harus mengakuinya. Itu berarti kamu besar hati. Terlepas dari dendam masa lalu. Milikilah hati yang besar. Apakah kamu punya prinsip? Mengapa aku tidak punya prinsip? Kamu adalah prinsipku. Apapun yang kau pilih, aku selalu di sisimu. Mulut manis. Dulu tidak seperti ini. Bukankah yang selalu kukatakan adalah kebenaran? Hei, berhenti bergerak. Aku akan mencucinya setelah airnya dingin. Kamu akan semua ibu. Kalau begitu, biarkan aku juga melakukan sesuatu untukmu. Aku benar-benar butuh bantuanmu untuk sesuatu. Kakek, aku pergi ke sekolah. Paman, aku sudah menaruh nasi di panci untukmu. Kamu pergi makan lebih awal. Kalau tidak, nanti dingin. Biarkan aku sendiri dan tinggalkan aku. Hei, aku hanya mengatakan hal-hal baik. Semua sudah dikatakan dan dilakukan. Tapi itu tidak masuk akal. Kalau tahu sebelumnya, aku tidak akan memberitahunya. Aku akan memotongnya dulu dan kemudian menceritakan kisahnya. Bagaimana itu bisa dilakukan? Mengapa kamu tidak membawa lagi tekanan darah tinggi dan pendarahan otak paman? Terserah kamu apa yang harus dilakukan. Paman bukan orang yang tidak masuk akal. Selain itu, dia biasanya begitu sedih dan bahagia, bahkan jika dia menyerah. Harus seperti ini dan tidak akan seperti ini. Dia benar-benar orang yang tidak masuk akal. Omong kosong. Setelah pulang kerja seperti ini, aku akan pulang bersamamu untuk memujuknya. Aku melakukan pekerjaan idealis. Itu tangan yang bagus. Calon istriku masih bisa diandalkan. Pergi cuci piring. Aku akan tinggal di kamar ini. Tidak kemana-mana. Jangan membujukku. Lalu kenapa kamu tidak turun dan berolahraga? Makan sesuatu. Orang seperti besi, nasi seperti baja. Lapar setelah tidak makan 1 kali. Aku dengar dari kakak Lingling kamu belum makan selama 3 kali. Bagaimana bisa seperti ini? Paman, bukankah kamu biasanya suka makan pangsit buatan ibuku? Aku sengaja meneleponnya saat bekerja. Suruh dia membuat pangsit untukmu. Aku langsung membawanya pulang setelah selesai kerja. Masih hangat saat kamu menciumnya. Ayah, tolong berhenti melawan. Aku bisa mendengarmu menelan air liur. Oh, Paman Jianbin. Jika kamu tidak mau makan, jangan dipaksa juga. Simpan untuk bersenang-senang. Bersenang-senang bukan berarti hanya berteriak terus. Kamu suka makan pangsit buatan nenek? Ya. Aku akan mengirimkannya sekarang juga. Aku sangat senang untuk orang yang tidak berperasaan ini. Aku hampir mati lapar. Dia masih mau makan.
yang menggodamu hanya untukmu. Makan pelan-pelan. Ini panas. Ayah. Sejak hari kamu mengetahui latar belakang hidup Kaisin, kamu seharusnya siap untuk dia pulang. Kenapa kamu begitu dermawan? Baik, baik, baik. Ayo pergi. Pergi jika kamu bisa. Jika ingin kembali ke Sichuan, kembali ke Sichuan. Jika ingin pergi ke Shenzhen, pergi ke Shenzhen. Tinggalkan saja aku, orang tua jahat ini, di sini untuk mati. Aku tidak perlu kamu khawatirkan, kan? Ayah, siapa yang pergi ke Shenzhen? Cepat makan. Xiaoxi suka minum hazelnut besar. Aku akan lakukan lebih banyak kali ini. Biarkan dia membawanya kembali. Kamu pilih yang lebih kering. Oh. Kakak dan ipar sudah kembali. Ibu, di mana rumahnya? Terima kasih. Ada apa, bro? Di mana yang lain? Kamu pergi? Sudah lama tidak bertemu. Aku tidak tahu. Kurasa dia kembali ke Shenzhen. Tidak pergi. Lihat apa yang aku lakukan. Dia pergi ke sekolah untuk melihat Tong-Tong. Biarkan aku bertemu. Katanya akan memberi kita uang. Aku tidak mau. Aku benar-benar tidak mau. Kalau tidak percaya, tanya Tong-Tong. Dia tidak pernah berbohong. Istri yang baik. Ipar, kue besar jatuh dari langit. Kamu tidak mengambilnya. Aku dan kakak tidak terbiasa. Menikahi ayam, ikuti ayam. Menikahi anjing, ikuti anjing. Menikahi batu, bawa pergi. Aku taruh kepala batu di kepalaku. Apa yang bisa aku lakukan? Orang akan menceraikanku. Aku mengambil kuenya. Jika aku pergi, dengan siapa aku makan kue? Kita tidak mau uangnya. Aku masih bisa membuatmu hidup dengan baik. Cuma omong kosong. Apa yang kamu pengen? Rumah jamur kita sekarang tumbuh dengan sangat baik. Aku terkejut dan istrinya bilang tunggu sampai kamu jual jamur ini. Keluarga kita juga bisa dapat bagian ribuan dolar keuntungan. Benarkah? Ya, ada ribuan. Hahaha. Oh, itu hebat. Tidak sia-sia kamu pergi ke rumah jamur bekerja setiap hari. Ibu, biar aku bantu. Tidak perlu, aku belum tua. Aku juga merasa ibuku belum tua. Jadi, itu yang bikin orang terus memikirkanmu. UKS, aku nggak mikirin makanan sama teh. Sepanjang hari nggak fit. Ngomong nggak jelas lagi. Aku dengar kamu mau ke Shenzhen. Siapa yang ngasih tahu aku mau ngapain di Shenzhen? Aku dengar dari Om Hao. Begitu dengar kamu mau ke Shenzhen, orang ini mogok makan di rumah. Dia dengar dari siapa kalau aku mau ke Shenzhen? Terus siapa yang tahu? Pokoknya udah berkali. Nggak makan sesuap pun. Nggak bisa dihentikan, mau diapakan juga. Kalau bapak tua ini nggak makan, badannya bisa ambruk. Kok bisa serumit ini? Kamu khawatir? Jangan pisahin aku. Biar aku mati. Kamu nggak perlu khawatir. Ini aku. Ini kamu. Kamu kesini buat APA? Katanya kamu mau hidup atau mati. Gila banget. Aku cuma mau lihat seberapa gilanya kamu. Bukan karena kamu. Ayo, tarap muka kamu. Ditutup. Jadi, orang masih tahu kamu pengen muka tua ini. Sombong banget. Kalau udah kaya, semua omonganmu sarkastik dan nyakitin. Oke, mari kita bicara. Bicaralah santai biar kamu nggak jadi orang Shenzhen nanti. Aku nggak ada yang mau bicara sama orang tua kampung jelek kayak aku. Kamu dengar dari siapa aku mau ke Shenzhen? Nggak dengar siapa-siapa bilang. Aku dengar sendiri. Kuping ini bisa dengar. Mulai sekarang, kamu bisa ikuti jalan cerahmu.
Aku lewati jembatan titianku. Lagi pula ini lubang. Kalau aku jatuh, nggak ada yang kasihan. Hanya kamu yang dengar aku mau ke Shenzhen. Berarti kupingmu tuli, bisa nggak gitu? Itu cuma hiasan. Ambil gunting dan potong kupingmu. Apa maksudmu? Kamu tidak akan pergi ke Shenzhen. Salah. Mungkinkah kamu, seorang pria tua kaya dari Shenzhen? Tetap di sini dan jangan pergi. Apa hubungannya dengan aku? Apakah dia bisa pergi atau tidak? Karena dia punya uang. Tidak ada hubungannya dengan aku jika dia punya uang. Dia yang ingin memberikannya padaku. Aku tidak menginginkannya. Selama bertahun-tahun, kami bertiga tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuknya. Bukankah kamu datang ke sini seperti biasa? Sekarang aku sudah tua. Hidup cukup baik. Untuk apa aku butuh uangnya? Shulian. Benar. Kita tidak bisa mengambil uangnya. Kita miskin tapi kita punya harga diri. Bukan hanya beberapa uang buruk yang bisa membuat kita menunduk. Hei, aku lihat kamu sangat percaya diri dengan apa yang kamu katakan sekarang. Bukannya aku belum makan selama berhari-hari. Lalu bagaimana jika aku tidak? Bisakah kamu datang? Halo, Ketua. Aku ingin bertanya apakah King Sue bersamamu? Quechua King Sue. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Masuk. Ayo. King Sue. Ayo. Hari ini masakannya benar-benar enak. Oh ya, keren. Cukup bahagia. Ibyu. Makan pelan-pelan, tidak ada yang akan bersaing denganmu. Master De, ini paha ayam untukmu. Bagus. Aku sangat bahagia hari-hari ini. Kakek, aku kasihan padamu. Jangan marah pada kakek. Kakek, aku tidak akan marah padamu. Aku tahu kamu menyanyiku. Tidak tega meninggalkanku. Aku sudah memberitahu ibuku. Jika kamu benar-benar tidak tega melepas aku pergi, maka aku belum akan pergi. Menunggu Dead Hao dan Bibi Xiaoxi punya bayi. Kamu punya cucu baru sebelum aku pergi. Omong kosong. Kakek hanya punya cucu baru. Kamu juga cucu kakek. Terima kasih. UPS. Kamu tahu, Kakek juga pernah muda dulu. Aku juga tahu perasaan boneka itu saat bersama ibunya. Kalau bersama ibu, harus jadi anak baik dan paham keadaan. jangan sampai ada yang bilang, Kamu dibilang karena kakek tidak didik kamu dengan baik? kamu harus ingat. Jangan ikut orang tadi kenal pulang pergi sekolah. Lihat baik-baik saat menyeberang jalan. Boleh menyeberang kalau kedua sisi tidak ada mobil. Bu, aku juga tidak mau happy. Kak Happy belum berangkat kok. Iya, kan bisa telepon saja. Kek. Happy kan belum harus berangkat besok. Masih lebih dari setengah tahun lagi. Kamu bikin suasana jadi tidak nyaman. Kamu ngapain sih? Kamu ini tega banget. Aku tidak tahu tante suka kamu apa. Om, menurutku Jianbin benar. Kamu bisa, bukannya sia-siakan waktu kebersamaan kita? Lagi pula teknologi sekarang sudah canggih. Bukan seperti zaman dulu, pulang saja tidak bisa ketemu lagi. Kalau benar-benar kangen Happy, aku dan Jianbin beli tiket pesawat. Langsung terbang ke sana. Hahaha. Benar, sejauh apapun. Asal hati kita bersama. Kita tetap satu keluarga hahaha. Jin Shen. Ping Shen. Chairman percayakan proyek besar ini ke kita. Kita harus kerjakan dengan baik. Masa kalau berhasil tidak bisa dapat uang? Mungkin aku bisa ikut Chairman kembali ke Shenzhen. Kalau mau kembali ke Shenzhen, kerjakan yang baik. Kamu kan pintar. Chairman pasti akan pakai kamu lagi. Menurutmu dia tinggalkan keluarga Xiaoxi?
Kamu marah sama dia? Kalau kamu tidak peduli, aku juga tidak peduli. Aku yang urus. Tapi aku tidak akan kembali ke Shenzhen. Ini adalah uang yang telah kamu kirim ke Kaisin selama bertahun-tahun. Jian Bin menyimpan semuanya. Kebetulan kamu bisa menggunakan kata sandi ini saat kembali untuk membuka toko. Hanya ucapan selamat ulang tahun. Tidak. Kamu sudah bekerja keras merawatku selama beberapa tahun terakhir. Jika kamu bahkan tidak meminta biaya hidup, bagaimana aku bisa merasa bersalah? Pergilah. Apa yang bisa dihabiskan seorang anak? Aku akan menyimpan ini. Hanya untuk menenangkan pikiranmu. Tidak, aku tidak bisa menerima uang ini. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Anakku, kamu ingin membuat dirimu bahagia. Apakah kamu ingin memutus hubungan dengan keluarga Hao kami? Paman, simpanlah. Kami membesarkan cucu kami sendiri. Bisakah aku masih menerima uangmu? Benar, kakak Ling Ling. Cepat simpan. Kalau tidak, paman akan merasa sedih lagi. Paman, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu seumur hidupku. Asalkan kamu bahagia. Hanya membalas budi. Ingatlah nanti. Jangan sembarangan memukul anak-anak. Anak ini. Aku tidak pernah mau berkelahi. Aku tahu. Paman, itu benar. Ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan denganmu. Aku ingin kembali ke Sichuan sebentar. Tetaplah di sini selagi kamu bahagia. Aku akan menyiapkan toko dulu. Itu benar. Ini yang seharusnya dilakukan seorang ibu. Senang bisa merawatmu. Jangan khawatir. Tunggu sampai kakak Jian Bin dan Xiao Si menyelesaikan pernikahan. Aku akan kembali. Jian Bin, setelah aku pergi ke kabupaten, beban kota ini akan kutinggalkan padamu. Denganmu sebagai contoh. Betapapun berat bebannya, kita harus menanggungnya. Sekretaris Zhang, kamu pergi ke kantor pengentasan kemiskinan. Apa yang baik? Tapi kamu harus memikirkan kota Willow kami. Xiao Su, aku belum menjabat. Tapi jangan khawatir. Aku punya kabar baik untuk Willow Town kita sekarang. Kabar baik apa? Tamu akan segera datang. Siapkan teh sekarang. Aku akan menyambut. Patuh. Ayo, Ketua Sao. Ayo, hormat. Anak sungai, kamu tahu. Anak sungai, aku dengar dari sekretaris Zhang bahwa kamu dan Jian Bin akan menikah. Aku ingin tahu apakah aku bisa datang ke pernikahan itu nanti? Bahkan sebagai teman. Tidak apa sebagai orang asing. Kami akan mengirimkan undangan nanti. Selamat datang. Terima kasih. Xiao Si, aku melakukan semua ini. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku sebagai ayah yang tidak mampu. Aku tidak ingin menggunakan uang untuk menghilangkan luka. Kamu bilang, Beberapa luka bisa sembuh meskipun sudah berbekas. Begitu dibuka, masih berdarah. aku telah melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tapi hidup kita harus terus berjalan. Kita masih harus maju dan melihat ke depan. Aku sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu yang nyata untuk warga. Terima kasih atas bantuan mereka selama ini. Maka aku ingin berterima kasih atas nama semua warga di kota ini. Aku datang dari Shenzhen kali ini. Berjalan lebih cepat. Masih banyak hal yang harus dilakukan di Shenzhen yang harus kita selesaikan. Persiapan di sini. Serahkan pada King Sui dan Lina. Kamu bisa menghubungi mereka langsung nanti. Oke. Aku tidak melihat mobilmu. Bagaimana kamu sampai di sini? Bagaimana kalau aku pulang dan meminta rekan kerjaku untuk mengantarmu? Aku benar-benar tidak ingin merepotkanmu lagi. Kamu sekarang adalah investor. Dia adalah orang kaya kita. Tidak termasuk bus untuk penggunaan pribadi. Aku datang ke sini dengan bus. Sangat mudah untuk pulang. Ketika aku bekerja keras di Shenzhen, aku pernah tinggal di semua kontainer Qiaodongzi. Jangan khawatir, aku benar-benar bukan orang yang cengeng.